Penelitian berbasis dendam. Apa boleh buat? Dendam itu ujung-ujungnya kedunguan loh. Tidak percaya? Dengarkan cerita saya. Ada sebuah ketenangan yang ganjil ketika kita melihat seorang ahli hukum tata negara yang gelarnya mentereng dan bicaranya tertata. Tiba-tiba tampak seperti seorang peneliti amatir yang kehilangan arah. Saya teringat dalam dunia akademik yang waras, sebuah penelitian adalah upaya suci mencari kebenaran. Namun, di tangan Refli Harun, penelitian tampaknya telah mengalami pergeseran makna yang cukup dramatis. Atau mungkin cukup traumatis. Kita perlu jernih melihat ini. Jika Refli ingin meneliti anatomi kodok di pinggir empang, atau mungkin meneliti jenis kain sempak milik bapaknya sendiri di jemuran belakang, silakan saja. Dunia tidak akan geger, polisi tidak akan repot-repot menyusun berkas laporan. Mengapa? Karena di sana tidak ada reputasi manusia yang dipertaruhkan. Tidak ada kehormatan yang kinjak atas nama rasa ingin tahu yang dipaksakan. Namun, ceritanya menjadi lain ketika dalih penelitian itu diarahkan untuk mengacak-acak wilayah personal seseorang tanpa izin, tanpa otoritas, dan tanpa etika. Ironi, memang seorang pakar hukum tata negara yang seharusnya menjadi pagar demokrasi, justru terlihat seperti sedang melompati pagar rumah orang lain di tengah malam, lalu berteriak, "Saya sedang meneliti isi lemarimu." Saat pemilik rumah terbangun, dalam demokrasi yang sehat, kebebasan berekspresi kita itu bukanlah cek kosong yang bisa dicairkan kapan saja. Kebebasan itu berhenti tepat di depan hidung hak orang lain, mempertanyakan keaslian ijazah seorang mantan presiden secara terbuka, tanpa kewenangan hukum dan tanpa putusan resmi. Secara logis, bukanlah riset ilmiah, itu adalah tuduhan yang dibungkus dengan pita intelektual. Logikanya sederhana saja. Jika benar itu penelitian, sampaikanlah hasilnya ke lembaga berwenang dikti, pengadilan, atau kepolisian. Namun, ketika hasil opini itu disiarkan ke publik lewat kanal YouTube dengan judul yang bombastis, ia seketika bermutasi. Ia bukan lagi sains. Ia berubah menjadi peluru. Hukum kita, baik KUHP lama, KUHP baru, hingga Undang-Undang ITE yang sering dikritik itu, memiliki satu kesamaan pandang, bahwa yang dinilai bukan sekadar kalimat literal, saya menuduh, melainkan makna yang ditangkap publik, konteks yang dibangun, dan akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan seseorang. Merendahkan kehormatan orang lain dengan kedok. Bedah kasus adalah sebuah orkestra fitnah yang dimainkan dengan sangat rapi, tapi sumbang di telinga hukum. Dengan segala kapasitas ilmunya, Refli seharusnya tahu bahwa hukum tata negara dibangun di atas pilar etika dan prosedur. Namun, tampaknya ada satu variabel yang lupa ia masukkan ke dalam rumus hukumnya, yaitu variabel rasa sakit hati. Dendam terhadap Jokowi tampaknya telah menjadi laboratorium raksasa bagi Refli di sana. Ia menguji coba segala teori, termasuk teori bahwa reputasi seseorang boleh dikorbankan demi kepuasan rasa penasaran publik. Ia seolah lupa bahwa menjadi pakar hukum bukan berarti memiliki imunitas untuk menjadi hakim jalanan di dunia maya. Kita mendapati seorang pakar hukum tata negara yang begitu gigih memperjuangkan kebenaran melalui cara-cara yang melanggar hukum itu sendiri. Refli sedang mengajarkan kita sebuah pelajaran mahal, bahwa pendidikan tinggi dan gelar doktor ternyata tidak otomatis memberikan antibodi terhadap virus dendam. Ia bukan sedang meneliti ijazah orang lain. Ia justru sedang meneliti, menguji, dan membuktikan kepada kita semua tentang sejauh mana kredibilitasnya sendiri bisa merosot ketika nalar hukumnya ditekuk oleh kepentingan emosi dan dendam.